pilot di sana mungkin. Sebelum mulai pembelajaran berdoa terlebih dahulu. Mulai. Selesai. Sebelum kita masuk ke dalam pelajaran hari ini, Ibu mau mengapresiasi kalian terlebih dahulu. Siapa yang hari ini tidak masuk, anak-anak? Aul. Mbak Aul nggak masuk. Satu. Oh, kita doakan cepat sembuh ya Mbak Aulnya. Amin. Hari ini hari apa anak-anak? Rabu. Tanggal 20. 20 Mei 2020. Maka kalian sekarang sudah siap untuk belajar anak-anak? Siap. Kalau ada yang belajar yang Tahu. siap belum? Oke, sebelum kita masuk ke dalam materi, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Anak-anak silakan berdiri. Nggak boleh malas ya. Sudah siap? Sudah. Sudah mantap ya, Pak ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila, dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, anak-anak Nah, anak-anak di sini siapa yang masih ingat kemarin kita belajar tentang materi apa? Ada yang masih ingat? Lupa. Kalian udah belajar? Kemarin kita belajar tentang materi menghargai keberagaman budaya dan agama. Nah, masih ingat apa enggak? Agama di Indonesia itu ada berapa sih? Apa saja? Buddha, yang kelima,
sama dan saling membantu. Yang keempat, kalian nantinya diharapkan dapat menganalisis pentingnya gotong royong. Nah, di sini ibu ada gambar nih, kira-kira di sini Sampahnya banyak banget, Bu. Berantakan. terus orangnya gimana? Orang mengabaikan atau Mengabaikan. Pura-pura gak lihat, pura-pura gak lihat. ya betul, di sini gambarnya lingkungannya kotor dan orangnya saling mengabaikan, ya tidak mau, Gak peduli. dia tidak mau bekerja sama untuk gotong royong. Itu kan Faiz itu. Mana itu ya? Ih, terlalu tampan. Iya. Ganteng banget. Parah banget. Jangan katanya Is. Itunya. Itunya juga. Nonton video ya anak-anak, tolong disimak gambar ini. Kerja kita. Banyak Halo teman-teman Cek, ayo siapa yang pernah ikut kerja bakti di sekolah atau lingkungan? Kalau kamu pernah, pasti tahu ya apa yang namanya gotong royong. Gotong artinya bekerja dan royong artinya bersama-sama. Iya betul, gotong royong adalah berkegiatan bersama dengan sukarela supaya pekerjaan lebih lancar, mudah, dan ringan. Gotong royong ini sikap yang penting untuk dipunyai kita semua sebagai bangsa Indonesia. Satu poinnya, gotong royong sudah tertuang dalam Pancasila Pilar 3 yaitu Persatuan Indonesia. Tidak heran karena gotong royong adalah warisan kepribadian bangsa yang sudah berabad-abad dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat Indonesia. Dan khusus untuk para pelajar, gotong royong termasuk dalam salah satu profil belajar Pancasila nih. Lalu, apa ya manfaat melakukan gotong royong? Ada 3 percakapan yang bisa kamu kembangkan dengan sikap gotong royong. Pertama, kolaborasi. Kamu jadi terbiasa kolaborasi atau bekerja sama dengan orang lain untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Ketika kolaborasi dengan orang lain, kamu jadi mengasah kemampuan komunikasi dan berorganisasi. Artinya, kamu jadi terbiasa mengambil peran dalam kelompok dan bertanggung jawab untuk menjalankan peran itu dengan baik. Ini tentunya kemampuan yang berguna ketika kamu dewasa nanti di kehidupan maupun di dunia kerja. Kedua, kepedulian. Karena melakukan pekerjaan bersama-sama dan saling tolong-menolong, kamu jadi menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Lama-kelamaan tumbuhlah kebersamaan, saling menghargai dan rasa persatuan dalam kelompok gotong royong. Ini artinya kamu memupuk kepedulian terhadap orang lain. Dengan kepedulian pada sesama, lingkungan kita pun jadi damai dan aman. Terakhir, berbagi. Ketika gotong royong, pastinya kamu berbagi waktu dan tenagamu dalam menyelesaikan pekerjaan. Tidak hanya itu, kamu mungkin juga berbagi informasi dan ilmu yang kamu punyai demi kemajuan bersama. Nah, Udah ya anak-anak. Ya. Nah, dari video tadi apa yang kalian kalian tahu nggak tadi pengertian gotong royong itu apa sih? Gotong Gak itu kerja sama. kerja, royong itu bersama. Jadinya Jadi gotong royong bekerja sama. Nah, di sini. Nah, dalam Pancasila gotong royong itu termasuk sila keberapa sih? 3. Yang artinya Persatuan Indonesia. Nah, di sini ada pengertian gotong royong. Gotong royong adalah bekerja secara Bersama-sama. Nah,
belajar saling membantu, bekerja sama, dan peduli terhadap Sesama. ya, terhadap sesama. Nah, tanpa gotong royong ini, pekerjaan kita akan menjadi apa, anak-anak? Gabung kecil, ringan. Coba Tanpa selesai. gotong royong, Oh, tanpa tanpa gotong royong, pekerjaannya akan menjadi apa? Jadi Benar, Bu. Ya, benar. Tanpa gotong royong, pekerjaan kita akan menjadi lebih berat dan lama. Nah, hubungan antar warga juga menjadi kurang harmonis. Iya, nggak sama. kalau harmonis berarti gotong royong. Ya, kalau harmonis berarti harus gotong royong terus, Bu. Oh, sesekali aja. Ayo udah maksudnya gotong royong. Nah, di sini ibu ada media. Nah, Gak kelihatan, Bu. bentar, Mbak Salma. Aku kelihatan kok. Maju sama. Masa tadi dari samping? Iya, sebentar ya, Mbak Salma. Makanya kalau mau Kelihatan tuh di sini, jangan di situ. Padahal harus ke situ. Bukan itu. padahal udah pakai kacamata. Nah, di sini ibu Jangan ada banget omongannya. media dari contoh-contoh di lingkungan sekolah, masyarakat. Bu, yang itu nggak kelihatan. Lah, gimana sih tahu? Pastinya sekarang sudah tahu ya contoh-contoh di lingkungan masyarakat, sekolah, dan keluarga. Nah, kalian nanti bisa menancapkannya ya, tapi yang menancapkannya hanya 3 orang, hanya Mbak Salma, Mbak Amel, dan Mbak Adel. Loh, makanya sedap, Bu. Nanti itu kebagian nanti yang dipakai. Bisa maju Mbak Salma? Tadi katanya mau niat giliran udah Ya. dikasih niat malah gimana sih? Nggak boleh pilih-pilih, cepetan. Gak mau ngasih gaji nih sama gaji berisik. Lah kan cuma 2, Bu. Ini ambil lagi. Nah, itu menunjukkan gambar apa Mbak Salma? Ini gambar nanam pohon. Di mana Mbak Salma? Jadi kebun, Bu. Di sekolah Mbak, di lingkungan mana? Ini di kebun. Di sekolah, di halaman sekolah. Terus ini bersih kelas ini bukan di perpustakaan, Bu, ini di kelas. Terus ini lain baru di perpustakaan, ini menata buku. Nah, ini tandanya ditanemin. Ah, gitu aja lama. Sebentar ya Mbak Adel. Ya. Bincang tadi dari ini sama ini. Anak-anak, biar apa yang diam dulu ya. Diam. Ayo, capek. Nah, diperlihatkan Mbak Amel mendapat gambar apa? Yang pertama ini ada warga sedang membersihkan jalan, membersihkan lingkungan. Yang kedua ini ada warga membangun pos kamling, tapi kok bangunnya malam-malam? Bukan nggak kelihatan kalau malu. Soalnya ada lampu. Yang lain ini ada bergotong royong membersihkan selokan. Selanjutnya Mbak Adel. Aku lagi. Ada apa ini Mbak Adel? Ini ada foto lagi gambar lagi bersih-bersih rumah bareng keluarga. Ini termasuk yang di rumah. Oh, diomongin, Bu. Mbak Salma Gambar salah boleh ya. Terus habis itu ini ada menanam Pohon. sawit bunga, merawat bunga di lingkungan rumah. Terus abis itu ini ada sedang prepare untuk menyiapkan Idul Fitri. Idul Adha nanti. Ini Idul Fitri, kalau Idul Adha yang di Padang kepala kambing.
manfaat gotong royong dan tujuan gotong royong. Dan nanti di sini Mbak Kayla dan Mas Faiz bisa maju ya untuk menempelkan mana manfaat dan tujuan gotong royong. Dimulai dari Mas Faiz. Mas Faiz bisa menempelkan di manfaatnya ya. Oh dikasih tahu sih Bu. Enggak, itu dia ambil sendiri tadi ada. Parah tadi dikasih tahu. Enggak, maksudnya tadi dikasih tahu itu. Habis ini Mbak Kayla ya. Nah, setelah ditempelkan nanti kalian bisa membacakan ya manfaatnya apa, tujuannya apa yang kalian tidak kerjakan. Nyampak Faiz. Jalan nyampak ya. Nah, jadi yang pertama manfaat dari gotong royong itu ada mempererat rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua ada meningkatkan kepentingan sosial. Yang ketiga membantu menciptakan lingkungan yang harmoni dan aman. Yang keempat memudahkan penyelesaian berbagai masalah. Apakah benar semuanya? Betul. Tapi miring sih Mas. Miring itu. Berpikirnya miring. Jelek. Jelek. Gak apa-apa, Mbak Kayla bisa maju. Yang penting. Bagaimana ada yang kesulitan? Tidak. Habis itu bisa dibacakan ya Mbak Kayla tujuannya itu. Iya belum. Oke, jadi tujuan dari gotong royong itu yang pertama untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman, lalu meningkatkan pekerjaan, kemudian menumbuhkan sikap tolong menolong, dan menumbuhkan rasa peduli dan tanggung jawab. Apakah benar teman-teman semua? Benar. Oke. Sudah paham ya tentang manfaat dan tujuannya? Sudah Bu. Nah sekarang agar kalian lebih paham itu adalah KPD untuk kalian kerjakan. Tapi nanti dibagi menjadi 2 kelompok ya anak-anak. Ya elah sama Faiz lagi, sama Faiz lagi. Aku nggak mau. Iya. Ada pulpen Bu. Nah nanti setelah itu kalian bisa mempresentasikannya ya. Gimana ya nih? Bagi saya dikit. Nanti kelompok 1 membacakan yang KB, yang kelompok 2 CD ya. Ada yang sulit anak-anak? Ya. Karena Faiz yang ngerjain.
Ya, nanti kelompok 1 bisa membacanya tiap bagian A sama B ya. Sudah semuanya? Sudah. Kelompok 1 bisa. Bisa perkenalan dulu ya. Aku Adel. Aku Amel. Saya Faiz. Di sini kami akan mendemonstrasikan hasil kerja kami. Nah, kegiatan ini kita disuruh mengamati gambar. Kita diminta kegiatan pada gambar ini yaitu gotong royong membersihkan rumah. Nah, manfaatnya itu agar rumahnya itu bersih. Selanjutnya, kegiatan pada gambar membersihkan kelas ini manfaatnya kelasnya menjadi bersih lagi. Terus ini membersihkan kerja bakti di lingkungannya menjadi bersih. Lalu yang B, ini ada pertanyaan, apa yang dimaksud dengan gotong royong? Jadi gotong royong adalah bekerja sama agar pekerjaan cepat selesai. Nah, mengapa gotong royong penting dilakukan dalam kehidupan sehari-hari? Supaya silaturahmi antar warga itu ya bisa terjaga, terus lingkungan tetap bersih dan pekerjaan cepat selesai. Sebutkan 3 contoh kegiatan gotong royong di lingkungan. 1. Membersihkan selokan. 2. Membantu tetangga hajatan. 3. Ronda malam. 4. Bagaimana perasaanmu setelah melakukan kegiatan gotong royong? Senang, capek, Bisa tepuk tangan tak? Kami dari kelompok 2 selesaikan sama aku sama. Terdapat bagian C. Di sini ada gambar anak sedang membersihkan halaman. Nah itu nanti kalau halaman dibersihkan jadi bersih halamannya. Lalu ini juga dia lagi nyatukan buah yang jatuh ke tanah itu. Dan buahnya dengan gotong royong dibersihin jadinya bersih, jadi bersih, tidak bau. Bedul. Lalu di sini ada sedang anak berdonasi untuk bencana. Nah ini sangat bermanfaat untuk orang yang terkena bencana. Lalu bukan pentingnya melakukan gotong royong itu kenapa? Karena dengan gotong royong pekerjaan itu jadi lebih gampang dan juga cepat selesai. Bisa tepuk tangan. Ada yang bisa menyimpulkan nggak kita itu belajar apa sih hari ini? gotong royong bekerja sama. Gotong royong itu tadi apa? Bekerja sama. Bekerja sama. Agar pekerjaan lebih cepat selesai. Manfaat gotong royong Untuk pada selesai menjadi silaturahmi. Dan gotong royong termasuk dalam sila menjaga Iya. yang bunyinya Persatuan Indonesia. siapa yang di sini sudah tidak sabar untuk pulang? Saya. Nah, bisa diberes-beres dulu ya untuk alat tulisnya. Sudah. Nah, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk Mbak Kaila bisa dipimpin dulu. Sebelum pulang berdoa dulu. Mulai. Selesai. Nah, selanjutnya kita akan kita akan belajar ya anak-anak tentang materi Provinsiku bagian dari NKRI. Nah, selanjutnya bisa dipersiapkan dulu ya anak-anak untuk belajarnya. Ya Bu. Nah, sekian dari Ibu, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Jul, Pak Jul. Bisa nih.
Ya Allah. Lu bagiin di instan ya? Apaan?